Nih, menata bunga dulu. Terima kasih pada saudara-saudara, sedulur-sedulur semua yang sudah ikut iuran untuk membeli bunga. Semoga menjadi berkah anugerah buat panjenengan semua. Sini sendal jadi satu kelompok. Ya, monggo sini semua. Saking Jogja. Monggo. Nggih. Nggih, berapa orang ya kira-kira itu? Ki Ageng Getas Pandowo lahir dengan nama Dyah Depok sebagai putra kedua dari pasangan Dyah Lembu Peteng atau Raden Bondan Kejawan dengan Dyah Nawangsih. Beliau merupakan kakak kandung Roro Kasihan atau Nyai Ageng Ngerang dan adik kandung Dyah Dukuh atau Ki Ageng Wonosobo. Menurut deskripsi dari Babat, Ki Ageng Getas Pandowo tumbuh sebagai pemuda yang gemar mengembara, tetapi di sisi lain beliau adalah pemuda yang lugu dan pemalu. Ini juga yang sering melukat di Kawidodaren, memberi pelukatan ya garwa dari Ki Ageng Getas Pandowo. Namanya Eyang Dewi Wulandadari. Monggo, dilanjut. Ayo Om, kalau sudah di sini ceket-ceket saja. Ki Ageng Getas Pandowo memiliki seorang istri bernama Nyai Wulandadari atau Dewi Wulandadari yang lebih familiar di masyarakat sebagai Nyai Getas Pandowo. Beliau mempunyai putra yaitu Bagus Songgom, nama kecil dari Ki Ageng Selo yang menikah dengan Nyai Bicak atau Nyai Ageng Selo. Kita balik dari yang agak muda sini terus baru ke Tarup karena menyesuaikan jalur. Jadi kalau bulan ruah tidak apa-apa, tapi kalau di luar bulan ruah ya sebaiknya urut dari yang sepuh. Pak, di sini anehnya itu tidak boleh bakar dupa karena sudah dikuasai itu yang model huruf seperti itu. Ini yang Keraton Solo sendiri agak dengan pengelola sini, jadi tidak bisa langsung di bawah koordinasi Keraton Solo, makanya menjadi jauh dari dupa. Monggo kita ke Ki Ageng Tarup. Sudah masuk semua. Rendra. Perjalanan menuju Pasarian Ki Ageng Tarup berjarak kurang lebih 16 km dan ditempuh dengan waktu antara 20 hingga 30 menit tergantung situasi dan kondisi jalan. Ini melintasi tengah kota Purwodadi, kemudian menuju ke arah timur, arah Bledug Tuwu. Dari Purwodadi bertemu dengan gapura bertuliskan Pasarian Ki Ageng Tarup belok kiri dan masih sekitar 3 km. Sejarah Ki Ageng Tarup begitu banyak misteri, bahkan oleh sebagian pihak dianggap hanya sebagai cerita rakyat atau mitologi. Jam 13.42 kita sampai di Pasarian Ki Ageng Tarup. Ada beberapa kontroversi tentang Ki Ageng Tarup. Yang pertama, dikatakan beliau adalah penguasa politik tanah Jawa sejak abad ke-17. Padahal keturunan Ki Ageng Tarup yakni Panembahan Senopati sudah menjadi Raja Mataram sejak tahun 1550-an. Kontroversi yang kedua, menurut versi tertentu yang sama sekali tanpa dasar, berani mengklaim bahwa Ki Ageng Tarup adalah sebagai putra dari Syekh Maulana Maghribi. Kontroversi yang ketiga adalah Joko Tarup
menikah dengan putri dari Kembang Lampir, sedangkan Ki Ageng Tarup sendiri memiliki seorang istri bernama Dewi Nawang Wulan.
Ki Ageng Tarub Muda dijuluki Kidang Telangkas, yakni seorang pemuda sakti berasal dari desa Tarub. Ki Ageng Tarub masih merupakan keturunan Majapahit. Berkat kesaktiannya pula, Ki Ageng Tarub dikenal oleh Bhre Kertabumi atau lebih populer disebut Prabu Brawijaya V. Raden Bondan Kejawan atau Lembu Peteng, karena dari Lembu Peteng ini ya keturunan asli Jawa. Kalau tanya kok nggak ada yang tanya garwonya mana, garwo beliau itu adalah Dewi Nawangsih, putra Ki Ageng Tarub dan Dewi Nawangwulan. Dewi Nawangsih itu gennya ya berarti setengah dari manusia, setengah dari widodari. Kalau orang zaman sekarang banyak yang jubluk, makanya kalau bayangkan mosok iya wong iso nikah karo widodari, ya bisa. Wong sekarang, zaman sekarang aja masih ada beberapa yang punya garwa widodari. Makanya raja-raja besar di tanah Jawa, di Nusantara itu mayoritas keturunan widodari. Kalau Mangkunegaran yang menurunkan Eyang Dyah Luhito, widodari asmane Dyah Luhito. Niki sederek-sederek nate kula sirami melukat wonten Sendang Kawidodaren Kayangan Suralaya. Lae ingkang nyarirani piyambak menika Eyang Wulandadari, garwa Ki Ageng Getas Pandhawa. Tak nggih widodari nggih. Videonya kan widodari semuanya. Nggih, yuk masuk. Dalam babat Tanah Jawi juga disebutkan bahwa Brawijaya V memiliki selir yang merupakan seorang dayang berdarah Jawa bernama Wandan Kuning. Ia bertugas melayani putri asal Campa, yaitu Dyah Dulurwati. Karena selir ini hanya seorang dayang, maka beritanya tidak boleh diketahui oleh istana. Setelah Wandan Kuning mengandung, Brawijaya V menitipkannya kepada Ki Buyut Masahar. Suatu ketika Prabu Brawijaya V mengutus Ki Buyut Masahar untuk menitipkan seorang anak angkat yang masih bocah bernama Raden Bondan Kejawan. Namun Ki Ageng Tarub mengetahui bahwa Raden Bondan Kejawan bukanlah anak angkat melainkan putra Prabu Brawijaya V dengan seorang selir bernama Wandan Kuning, yakni dayang yang biasa melayani permaisuri raja, yaitu Pitri Campa. Ini energinya juga besar. Jadi kalau nyuwun paringi tenaganipun supados migunani. Maka sejak diasuh oleh Ki Ageng Tarub, Raden Bondan Kejawan diberi nama Dyah Lembu Peteng. Ki Ageng Tarub mempunyai istri bernama Dyah Nawangwulan dan memiliki seorang putri bernama Dyah Nawangsih yang kemudian menikah dengan Dyah Lembu Peteng atau Raden Bondan Kejawan. Kepareng konjo atur dumateng yang Raden Bondan Kejawan yang Dewi Nawangsih. Karasuan kula teng hari menika ngaturaken bisungsung sekarang Gondarum kinanten Rum pinangka spekti kula ngaturaken agung panjenengan dadi tansah kersa saking jambangi lampah kula sabrayat. Mugi sedaya dharma kusuma kula tasih gesang dumugi saniki saged mahanani lenggah mapan wonten ing alam kamulyan sakti damen tansah jangkung jambangi kersa nyarirani piyambak paring pitedah pitulungan jimat paripih dumateng kula sabrayat sedherek-sedherek kula sedaya ingkang siang hari menika saged nderek marak sowan utawi sedaya sederek-sederek ingkang nderek ulu bekti lan boten saged marak sowan, mugi paringono saha berkah dawa lan pangestu kados ingkang sederek-sederek ingkang saged marak sowan. Mugi ing samangke sedaya tansah pinaringan wilujeng rahayu kanthi nemu
bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti jinurung kasengkahaken dening para leluhur mliginipun saking Eyang Bondan Kejawan saha Eyang Dewi Nawangsih lan sawab donga pangestu tansah kula mawantu-wantu dados jimat paripe ingkang samangke andayani kasantosaning gesang kula sabraya. Mekaten ya saged katuraken mugi wonten kirang pangkumpul agunging samudra pamaksana lan ing samangke badhe nerasaken mlampah mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng sedayanipun lancar. Nanti kalau ada yang minta melakukan bunga boleh di rumah bisa direbus untuk mandi, atau kalau ada saudaranya atau keluarga yang sakit bisa untuk dibuat untuk mandi, nggak usah banyak segegem aja nggak cukup. Ya, lautan bunga sak gegem cukup. Ini saksikan sendiri. Bunganya saksikan sendiri. Dulu aku di Tadi udah kelong di mana? ini. Getas Pak Ki Ageng Getas Pandowo. Ki Ageng Tarup, Ki Ageng Bondan Kejawan. Jadi banyak lagi di sini. Paringi. Kalau yang waktu itu utuh. Utuh. Tuh, ini kan Jadi utuh. Karena belum dibuka. Iya. Kita turunin ini dulu jadi utuh. Ini karena udah dibuka jadi tambah. Ini pertanda setelah kita nyekar ini kita akan berlimpah. Berlimpah rezekine, Ini aku dapat rahmatnya. ilmu baru waktu itu dari Ki Juru Kiting. Kalau kita misalnya nanti mau masuk ada pintunya, kalau pintunya diranggeh gini. Kalau enggak kalau enggak gaduk mencolot. Oh iya. Saya dapat ilmu baru. Nyarankan dari orang itu tenang. Nanti nyadran tahun ini termasuk Ki Juru Kiting, komplek makam Ki Juru Kiting. Jadi kita woro-woro sekalian sekarang minggu depan kita rencanakan target kita untuk nyadran di Pasarean selanjutnya, keturunan dari sini berarti Keraton Mataram, Kerajaan Mataram, yaitu di Pasarean Agung Kota Gede, lanjut ke Imogiri seperti dulu, terus Ki Ageng Karanglo, Ki Ageng Giring. Nah nanti kalau ke Banyu Sumurup ke iki Mas Blok O apa Blok O ya, nanti ada rutenya dari Ki Ageng Karanglo terus Wat Galeh Blok O, Kota Gede, Kota Gede terus Imogiri, baru nanti bablas ke Ki Ageng Giring. Kalau Banyu Sumurup, kalau Kecaan bablas sisan, tapi ya nanti biasanya berangkatnya pagi jam 9 kita start. Mas, apemnya diputer Selesai jam 12, jam 1 malam waktu itu ya Mas Edi. Si Angga masih pakai belangkon di tempat Ki Ageng Giring terakhir jam tengah 1 malam, seharian pakai peranaan belangkon ya kuat ya. Makanya saya kira di juara drum barangnya berarti 5 tahun 6 tahun ya, itu karena memang gentur. ya. Tadi baru ngomong. Mana apemnya? Diputer sana. Oh ya udah.
Nah iki diputer tenan ora kaya ilmune Mas Budi Santoso. Tak kok pisangnya diputer kono Mas. Karo dhewe ming malah puter mung dingetke. Yo dipangan dhewe. Bocah tuan nakal kae. Ini masih segini. Dan nanti cukup itu seluruh makam. Ini cukup sak makam yang di halaman sekitar Puhun Gandrik itu nanti kecaan itu. Tapi Puhun Gandriknya sekarang dikasih ini pagar besi. Tapi masih bisa nyentuh. Tapi nanti aku nggak tahu juga. Dan itu kejadiannya sekitar tahun 1520. Jadi ini termasuk karya Ba'alawi. Ini menyisipkan silsilah Rasul itu siapa yang bukan kelompok paling getol. Dan semua leluhur besar di Jawa itu selalu di ujung-ujungnya itu selalu diarahkan ke anak keturunannya Rasul, alias yang di Indonesia yang ngaku keturunannya Rasul di Indonesia itu siapa kalau bukan kaum Ba'alawi. Nah supaya orang Jawa itu nyembah-nyembah, menjadi gedibal, menjadi pelayan buat orang-orang Ba'alawi. Nah, sekarang nggak ada yang perlu ditakuti. Kita ini pribumi, apa takutnya? Kita di rumah sendiri, harus merdiko. Sekarang menjadi tuan rumah sendiri. Jangan seperti zaman kemarin-kemarin masih takut sama tamu di seolah-olah seperti tuan rumah. Kuale, makanya Indonesia nggak maju-maju, dijajah terus. Nih ada silsilah Rasul, Nabi, Sang Hyang, Bathara, Wali, Raja, dan tokoh. Nah sekarang kalau ada yang nanya, lu itu kan tulisannya H.J. de Graaf. Lah ya memang yang membawa Ba'alawi ke Indonesia itu Belanda untuk mencuci otak orang Indonesia, untuk melemahkan perjuangan orang pribumi. Ya, yaitu membawa orang-orang dari zaman ke Indonesia diimpor itu ya Belanda. Ini buktinya, ini makanya ada tulisan-tulisan de Graaf. Ini termasuk mereka itu yang melakukan propaganda politik. Kita semua keturunan HB2 ikut berjuang, memberikan perlawanan terhadap pembelokan sejarah. Ye. Yang saya Pinanggih malih. Nika wonten nang salah-salah sekedhik. Saking ujung iki lho. Tumpeng nyadri apa napa? Apem nyadri. Jadi bapak saya di berkas salah standar. Amin. Kabul. Kalau rantang stase wonten tamu. Nggih. Niki Sendiri. kalau hari biasa bukan ruah ya itu seyogianya urut sepuh. Tapi kalau ruah ini kan waktunya mepet, orang-orangnya banyak yang ikut. Itu kalau kita kebayang ke Pengging dulu, belah jauh banget. Kita melewat butuh ke Pengging dulu jauh. Ada sekitar 35 kilo. Balik lagi ke Butuh, balik lagi ke Lawean, jadi kan nyetrika jarak. Itu yang leluhur maklum. Seperti kemarin langsung kita ya agak takut-takut tadinya memberikan jalan agak simpel seperti ini, tapi langsung ada yang rawuh Sultan Hadiwijaya dan Ki Ageng Kebo Anabrang ngendika wis ora apa-apa prayoga wis nggen mboten menapa nggih kepareng nggih saking Purwodadi lajeng marak sowan wonten Butuh ora apa-apa wis apik iki wong rumah. Jadi ya kita plong. Tapi kalau hari biasa ndak berani, tetap harus dengan etika marak sowan leluhur ya dari sing sepuh. Apalagi dalam waktu sehari. Misalnya sehari mau ke Kota Gede mau Giri ya harus Kota Gede dulu. Jangan kebalik. Wonten menika sampun pun anu kok. Sampun. Sampun. Kanton mengke anu. Menawi leluhur piyambak niku upama tiyang sepuh benten makame kalih leluhure mrene sing wis sepuh. Lah niku sing di sing pundirin. Kalau kita itu kalau ruah ini kan
kita memang ini leluhur yang sepuh-sepuh dulu. Kemarin kita mulai dari yang Prabu Bathara Katong, gitu, Prabu Bathara Katong terus ke Purwodadi. Nah besok ini kan minggu besok dari Senin ke Jumat itu kan kosong. Itu ya kita gunakan untuk nyekar leluhur-leluhur sendiri, apalagi yang sudah pada nderek membuat sesaji ruan itu kan yang nitip kan banyak, itu sudah boleh absah pun monggo bikin apem nggih di rumah sudah nggak perlu bikin apem lagi, sudah ini karena sudah urun. Sudah termasuk ini tadi termasuk apem dari sedulur-sedulur yang urunan itu. Nanti kita bikin lagi kalau mau ke kita biasanya ada beberapa kloter. Walaupun 4 kloter. Ya walaupun kita bikinnya tuh ya apa yang baik, tapi nggak dalam satu hari selesai enggak. Kalau 700-an, 700 ribuan itu apem habisnya. ribuan apem paling gawe. Iki wis pengira turu. Kalau ini loh Mas, pertanyaannya tadi itu kalau kita nyekar keluarga itu dari yang paling dekat. Misalnya saya, orang tua saya sudah meninggal, nah itu orang tua saya dulu, habis itu baru eyang, habis itu eyang buyut, baru eyang canggah. Biasanya eyang canggah itu udah hilang, ya enggak? Paling sampai buyut. Iya, mesti udah hilang. Kalau keluarga dari yang paling dekat tidak ditulis. Kalau leluhur secara umum leluhur besar dari yang paling sepuh. Tapi kalau untuk keluarga ya yang paling dekat, orang tua, eyang, terus naik gitu. Soalnya kan kalau keluarga biasanya kan malah melencar jauh-jauh. Biasanya nggak ada. Nah itu dimulai dari yang paling dekat. Ini silsilahnya yang paling sepuh. Iya memang ada ini ditulis. Nabi Adam kawin dengan malaikat Ngajajil. Enggak, ini bidadari Dewi Mulat, malah Jawa iki. Jadi Adam kawin ruang Jawa. Ini terus ada ini apa Bedorosis Ngesis anak ke-6. Terus ada Sayyid Anwar bidadari jelajah. Nah ini dari sini Sangyang. Kalau ini keluarga Ki Ageng Silo ini yang paling sepuh siapa? Syekh Jumadil Kubro. Itu ada Dewi Sekardadi, Wali Lanang, Maulana Malik Ibrahim, Raja Carmain atau Campa. Nah ya seperti ini parahnya. Ini dongeng yang dibuat silsilah ya seperti ini. Nah itu disambung ke sana. Ini dengan logika leluhure manusia semua di bumi ini ada. Iya. Nah, terus kalau ada pertanyaan letaknya manusia Jawa Pithecanthropus paleojavanicus di mana? Di Sangiran. Kalau disilsilahkan, nah, padahal itu jelas manusia, bukan hewan, tapi udah manusia karena punya benda budaya. Dan yang paling tua itu, yang paling muda, fosil yang paling muda di Sangiran, usianya 800.000 tahun yang lalu. Di mana letak Nabi Adam? Kalau saya pernah ada tanya dulu di blog perdebatan, itu maksud itu binatang dulu itu yang di Sangiran. Yang benar kita ini anak cucu Nabi Adam. Terus kita tanya, kira-kira tahun berapa ya Nabi Adam? Ya itu kalau Nabi itu keturunan 44 gitu. Keturunan ke-44. Ya sekarang katakanlah satu generasi itu katakanlah umurnya kita panjangkan 100 tahun.
kali 44 berapa? Cepet ling hitung. 4.400. Karo apa kuwi jenenge? Nggih, matur nuwun. Itu karo budaya bangsa Inca sih kalah tuwa. Sama suku Maya yo kalah jauh tuwa. Sebelum Masehi. Sampun tindakan wonten yakinganis. Wonten ndi? Dereng. Dereng Mangke. Dados mengke ingkang sepuh mriki mengke Ki Ageng Pengging sepuh butuh lajeng laweyan. Nggih. Pokokipun terah mriki Purwodadi kalian dumugi Ponorogo sampun kala wingi. Nggih. Betara Katong sampun. Lah minggu ngajeng mengke nembe Kota Gedhe Ngobiri. Mulai generasi Mataram. Nggih. Nyuwun sewu menika namung toya. Matur nuwun. Matur nuwun sanget. Berkali-kali. Kalau ini apa? Dewandaru. Tuh pohonnya gandrik tuh. Nanti setelah nyekar Niko yang dulu untuk mengikat petir sampai sekarang masih ada nek demok nyetrum. Nggih, niki setan nglebet kotak gandrik. Ini sudah berarti sudah 500 tahun lebih. Bojo atur dumateng Hyang Ageng Sela, Hyang Ageng Wonosobo, Hyang Ageng Gerang, ugi sedaya para leluhur ingkang sumari wonten pasaran Sela iki ngaturaken pisungsung sekarang warung film ros betul Hyang Ageng Sela iki marasuan kula ngaturaken sepindah ngaturaken agunging panuwun dening samsah kersa nyambut lampah kula sadayat ingkang kaping kalih nyuwun tambahan saberkah donga pangestu mugi kersa paring jimat paripih ing samangke saged handayani kasantosaning gesang kula sadayat lan mugi-mugi saparan-paran tansah nyandung nyampar sekar cemoko mulya mugi tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti jinulung kasengkaken dening para leluhur mliginipun Hyang Ageng Sela lan sedaya para leluhur ingkang sumantri minangka jangkep marasuan kula ya kepareng badhe ngaturaken sekar panggung padha kaping 12 kaping 13 kalajengaken gabung sekepitu serat widatama yang sadaya yang Gusti Wicaksana ngarsa dalem sumangga kang tansah marpamoring sumo sinukmaya winaya ing asemi sini pengkang
Ki Ageng Selo memiliki nama kecil Bagus Songgom, keturunan Ki Ageng Getas Pandowo. Beliau hidup di masa Kesultanan Demak, tepatnya pada masa kekuasaan Sultan Trenggono pada awal abad ke-16. Ki Ageng Selo lahir sekitar abad ke-15 atau awal abad ke-16. Ki Ageng Selo bertempat tinggal di sebuah desa di sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Beliau berprofesi sebagai petani yang gemar olah kanuragan dan olah spiritual. Di kemudian hari, beliau benar-benar menjadi orang yang berpengaruh. Desa tempat tinggal bernama Desa Selo. Nama Selo berkaitan dengan keberadaan bukit atau gunung berapi dan merupakan sumber banyak garam dan api abadi yang terdapat dari wilayah Grobogan. Di desa inilah Ki Ageng Selo wafat kemudian dimakamkan. Ini tentang pohon gandrik dengan segenap keajaibannya, dengan segenap kelebihan yang luar biasa dari pohon gandrik itu apa ya. Mungkin Anda sudah pernah mendengar tentang pohon gandrik dan tentang cerita bagaimana seseorang yang bisa menangkap petir. Ini bedanya, kalau cerita yang ada dari Jawa itu saya kira bukan sesuatu yang sifatnya mitologi atau mitos ya, dan itu sebagai sebuah sejarah sekaligus ajaran yang mengandung nilai luhur. Nah sekarang ini kita berada di dekat pohon gandrik. Jadi pohon gandrik itu benar-benar ada dan nyata, nggak cuma ngomong kosong, bukan cuma dongeng, apalagi ya semacam bumbu-bumbu keyakinan. Jadi orang Jawa itu sangat tidak mau dengan yang namanya keyakinan. Apa-apa itu pengennya bukti. Wong Jawa Jawane, wong Jawa iku jawabe, wong Jawa iki Jawane ya kalau jadi wong Jawa kudu benar-benar dalam perilaku implementasi kehidupan sehari-hari ya menjadi orang Jawa, nggak cuma mulutnya doang. Terus kalau wong Jawa itu jawabe berarti artinya jawabe itu nyotoni. Wong Jawa itu ya jawabe aja mung ngomong tok, aja mung teori tok, ning nyatane, kasunyatan. Jadi ilmu Jawa itu kasunyatan. Ini pohon gandrik yang selama ini mungkin oleh banyak generasi, banyak kelompok dianggap dongeng ya, oleh generasi yang mempercayai dongeng sebagai kebenaran tidak akan percaya terhadap kebenaran yang ada di Jawa. Justru kebenaran yang ada di Jawa dianggap dongeng. Itu kebalik. Nah sekarang ini kita buktikan, ini kita benar-benar ada di samping pohon gandrik yang konon dikatakan hanya mitos dongeng. Ini ada. Dan kalau Anda masih meragukan, Anda harus tanya pada orang yang punya ahli tentang pohon, orang-orang yang ahli punya ilmu tentang kehutanan. Dia akan tahu usia ini rekayasa seolah-olah tua, dibikin seperti apa itu jenenge bonsai, apa memang benar tua. Itu nggak bisa dibohongin, karena ketuaan pohon itu memang kalau yang kecil itu ya dari penampilan bisa seolah-olah tua, tapi kalau yang memang benar-benar pohon itu besar ya benar-benar bisa dibuktikan kalau ini memang pohon tua. Dan kalau saya mensinyalir ini usia pohon ini lebih dari 500 tahun. Ya logikanya gampang. Periode waktu masa Ki Ageng Selo itu kan sekitar abad ke-15 atau awal abad 16. Ya tahun 1500 lebih sedikit lah. Sekian, karena Ki Ageng Pemanan sendiri kan sekitar tahun 1550 Kanjeng Panembahan Senopati sebagai cucunya tahun 1536 itu menjadi raja. Berarti ini kan sekitar tahun 1500. Jadi ini usianya 500 tahun lebih. Dan ini memang benar-benar ada. Terus pertumbuhannya juga nggak cepat banget ya. Ya kita bayangkan 500 tahun usianya, tapi pohonnya cuma segini nih. Paling ini hanya dipotong-potong sedikit cabangnya supaya tidak berat sebelah. Jadi biar tetap pertumbuhnya bagus. Nah, ini ceritanya begini. Dulu Ki Ageng Selo sedang menggarap sawah, bekerja di ladang atau di sawah. Nah, daerah Purwodadi ini kan daerah petir. Sekarang panjenengan bisa ngelihat sendiri. Di lingkungan rumah itu pasti ada penangkal petirnya. Walaupun rumah-rumahnya itu rumah-rumah sederhana.
itu selalu ada penangkal petir. Daerah Purwodadi ini kalau bentar lagi misalnya hujan, wah di jalan pasti ada petir menyambar-nyambar, itu biasa. Di depan mobil, samping kanan kiri itu terbiasa kita kalau habis nyekar ada hujan itu ya ada banyak petir, itu udah hal biasa. Jadi dari dulu sampai sekarang memang daerah Purwodadi ini daerah petir. Maka tidak heran kalau ada sejarah tentang petir yang waktu itu ditangkap oleh Ki Ageng Selo beliau ini. Waktu bekerja di sawah banyak sekali petir. Nah itu kan mengganggu aktivitas petani. Petani nggak berani ke sawah karena takut kesambar. Oleh sebab itu mungkin induknya atau babonnya petir itu yang ditangkap oleh beliau Ki Ageng Selo. Kenapa bisa menangkap? Ya karena punya kesaktian. Sedangkan orang zaman sekarang cuman keselomot listrik yang buatnya kecil aja udah jingkat. Nah, zaman dulu leluhur menangkap petir yang punya kekuatan jutaan. Sekarang orang pegang yang cuman voltasenya 220 atau itu aja udah gulung komeng. Juta voltase itu hitungannya sudah juta. Nah, tapi beliau bisa. Nah, sekarang sudah kebayang level kesaktian generasi sekarang dengan generasi zaman dulu. Kok bisa sakti seperti itu? Ya karena leluhur zaman dulu itu sangat dekat dengan alam, makanya bisa dirinya itu mirip dengan kekuatan alam. Karena saking harmonis, saking selarasnya dengan alam, dengan hukum alam, maka kekuatan alam pun tidak mustahil bisa masuk ke dalam figur Ki Ageng Selo. Ini contohnya. Jadi ketika petir ditangkap, terus diikat ke sini, diikatkan, itu kemungkinan induknya. Karena kan petir kan banyak. Biasanya kalau petir itu kan ada kayak induknya yang paling gede, kalau udah meledak yang paling gede, nanti sudah terus anteng semuanya, kan begitu sifat-sifat petir. Dan itu juga sifat api, dan kita harus ingat bahwa api itu juga sesuatu yang tidak mati tetapi ada energi hidupnya. Kalau orang Jawa kan ada yang namanya intinya api, yang hidup itu namanya Banaspati, yang wujudnya cuman kayak bola api gulung-gulung, tapi itu pengendali api-api yang lain akan mengikuti gerak dan apa yang dilakukan oleh sang Banaspati. Misalnya terjadi di Gunung Merapi, Banaspatinya keluar, suatu gede, wah nanti ambrol berikutnya banyak. Cuma Banaspati itu kan api, api itu kalahnya sama tanah, kan begitu. Nah, Ki Ageng Selo sendiri pasti sudah menguasai ilmu tentang elemen alam seperti itu. Kelemahannya petir apa, kenapa ditanam diikat di pohon gandrik? Tentu pohon gandrik punya kelebihan, soalnya kalau diikat di pohon mangga, jati atau pohon kelapa, gosong kan, kalau kesambar kan pasti hancur itu. Pohon kelapa bisa kayak sigar gitu loh, kena bledek paju misalnya. Nah, tapi kalau di sini kenapa tidak? Nah, berarti pohon ini memang benar-benar beda dibanding dengan pohon yang lain. Mungkin kualitas pohon ini punya energi yang besar sekali dalam hal apa? Energi negatif yang menggrounded, yang menggroundkan. Kan kalau bledek itu ya, halilintar itu kalau menyentuh tanah kan netral. Otomatis pohon ini punya elemen tanah yang sangat tinggi, sehingga tidak akan hancur ketika buat mengikat bledek. Nah, nanti kalau suatu ketika ada yang meneliti, monggo, karena ini bisa dikatakan ya ilmiah, ilmunya leluhur itu ilmiah masuk akal. Karena memang para leluhur itu sangat percaya bahwa Tuhan itu maha rasional, makanya ilmunya juga masuk akal semuanya. Bukan ilmu dongeng ya. Nah ini dulu mungkin ini di tengah sawah, karena kan waktu itu bekerja di ladang atau di sawah Ki Ageng Selo. Nah terus diikat di pohon yang ada di dekat sawah itu, pas pohon gandrik ini. Nah kemungkinan dulu di sini adalah masih kompleknya masih sawah, dan sawah di Purwodadi ini juga terkenal yang subur sekali. Dan di bawahnya Purwodadi ini ada segoro umbel atau lumpur. Sebagian yang keluar ya seperti di Bledug Kuwu, terus Bledug Songo-Songo. Kalau ditarik ke timur terus itu akan nyambung dengan kantong lumpur yang di bawah Sidoarjo. Kalau ke selatan nanti ketemu lumpur yang di bawah, ke selatan apa kemana ya, ini Purwodadi. Oh ke sana ke barat, itu ada ke barat selatan itu ada Rawopening Ambarawa. Nah itu ada lumpurnya juga yang mirip dengan ini. Makanya nanti kalau diteliti lagi itu bisa nyambung lagi ke Magelang. Di bawah Gunung Tidar itu ada kantong lumpurnya juga yang sama seperti
di Purwodadi ini mirip, abu-abu. Nah, makanya kalau dalam Serat Jongko itu pertanda lahir Ratu Adil itu ceritanya kan begitu. Kalau di Serat Jongko itu akan didahului oleh Mbah Rawa Mubalgeni ya. Jadi Ambarawa atau Rawa Pening itu akan berkobar api, terus Gunung Tidar keluar lumpur. Tapi tidak mencelakai orang, hanya keluar lumpur. Nah, itu coba nanti kita lihat saja apakah kejadian itu akan segera terjadi atau masih agak lama. Tapi semua ini ilmiah. Kita orang Jawa jangan sedikit-sedikit percaya keguan Tuhan, percaya yang dongeng-dongeng yang dianggap itu pokoknya harus diyakini saja, yang penting diyakini, aku yakin. Kita orang Jawa harus mulai cerdas. Karena apa? Ya kita memahami bahwa Tuhan itu maha rasional, semua ilmu, semua gaib itu juga rasional. Kalau kita masih menilai tidak rasional, berarti buruk muka cermin dibelah. Kitanya yang bodoh, gaibnya yang dianggap tidak masuk akal, kan begitu. Jangan seperti itu. Ini salah satu contoh bukti. Kalau panjenengan masih meragukan, ya sekarang harus dibuktikan keraguan jenengan itu benar apa enggak, itu aja. Kalau saya sudah percaya, saya sudah cukup bukti untuk mempercayai kebenarannya. Tapi bagi siapapun, panjenengan semua dimanapun berada yang masih meragukan, ya sekarang saya tantang, buktikan keraguan Anda itu benar. Bisa ora? Wes ngono wae rasa dawa-dawa, yuk kita lanjut. Kene sepuh-sepuh. Nggih. Wah, nggih. Perjalanan dari Purwodadi, makam Ki Ageng Silo, menuju ke Pasarian Butuh di wilayah Karanganyar memakan waktu kurang lebih 1,5 jam lamanya. Saat ini kami sampai di lokasi pada pukul 18:30. Ini yang kita bagi. Ini untuk ruan atau nyadran kita bagi di Purwodadi. Terus di sini pokoknya total hari ini 5 besek. Ini nanti bisa besok bikin lagi, lusa bikin lagi, ada beberapa kloter, pokoknya apemnya bisa sampai tembus 1000-an. Ini seperti ini ya isinya, apem, ketan, kolak atau ketan kolak apem. Jadi seperti ini sesaji ruan. Dan ini akan kita bagi untuk para abdi dalam di Pasarian Butuh. Ngarannya wis boleh sekarang ditutup lagi. Wis murup. Terus ini kita pakai surjan seperti ini karena memang dawuh dari Eyang Sultan Hadiwijoyo dan Ki Ageng Kebukanegoro, juga Ki Ageng Kebuanabrang. Dawuh supaya kita mengenakan surjan dan blangkon pakai pakaian adat Jawa seperti ini. Nah, ini ada kembang sih nggak boleh dipetik ini. Anu mengkudu. Ini bunga cempaka mulya udah besar, tapi nggak boleh dipetik oleh peziarah. Ini khusus bunga hanya dipajang di sini bungane. Tuh. Ini bunga cempaka mulya, tapi nggak boleh dipetik oleh peziarah. Ini sampai ada tulisan. Ini bungane seperti ini kalau masih muda. Ini cempaka mulya, tapi ini lebih besar dari umumnya. Ini kecil. Ini yang agak besar. Yang di Girilayu lebih besar ya, Pak? Itu ada kantil gondok, ada cempaka mulya. Nah, biasanya cempaka mulya itu mambu wangi itu nek siang. Tapi ini malam masih agak bau-bau sedikit. Iya toh? Entah. Bunganya sama kayak cempaka. Ini ada itu. Tapi nggak boleh dipetik oleh peziarah. Itu tulisannya. Oleh nek tukang parkir untuk tukang apem. Ini loh, tapi bunga megar ini.
Oh, atas itu. Putih itu. Si atas wis megar. Mana? Inggil. Oh, itu. Oh, kae. Nah, kae. Jadi Cempaka Mulya tapi sing besar. Mandap, Mbak, mandap. Cempaka Mulya tapi yang besar. Biasanya Cempaka Mulya kan kecil-kecil. Cempaka Mulya tapi kecil. Nah, ini besar Cempaka Mulya. Nanti kalau nyerap energi di dalam itu Tumenggung Wuragil dan Wilomarta. Oh, iki. KPH Sinawung. Nah, KPH Sinawung. Nah, bener. Jadi salah satu putra. Ketoknya saya ragil. Kalau ini semua ini murid perguruan Banyu Biru. Banyu Biru itu di Ambarawa. Ini ya ini apa masih banyak terah ke selonya. Tapi kan diikutkan membantu mendirikan Kerajaan Pajang. Kan yang ikut mendirikan merintis itu kan Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Juru Martani, terus termasuk ini 3 ini. Iya. Itu masih Tra Ki Ageng Selong ini. Ya masih alur. Kan Uyut Banyu Biru. Oh. Banyu Biru itu terahnya dari Selo. Gitu. Tadi itu yang 3 ini 5, 6, 7 KP Monconegoro, Tumenggung Wilomarta, Wuragil itu perguruan Banyu Biru Ambarawa. Itu yang terah dari Ki Ageng Selo yang diminta oleh Mas Karebet untuk membangun Kerajaan Pajang. Terus dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan, oleh Ki Penjawi, ya, Ki Juru Martani. Makanya kalau Sultan Hadiwijaya kalau manggil Ki Ageng Pemanahan ya Kakang Pemanahan. Termasuk saat nyatang gedek di sungai itu kan belakang sini kan sungai Bengawannya. Itu ya ditemani oleh ketiga murid dari Banyu Biru. Itu waktu menaklukkan buaya terus kemudian menarik perhatian membuat jatuh cinta putrinya Sultan Trenggono. Terus setelah Sultan Hadiwijaya mangkat dilanjutkan putrone yang bernama Pangeran Benowo. Pangeran Benowo yang kemudian berjuluk Prabu Wijaya. Itu terakhir raja terakhir. Dan Pangeran Benowo itu sangat dibelani oleh Penemban Senopati karena kan sebagai adik tiri. Jadi itu yang paling dekat itu ya dengan Pangeran Benowo. Penemban Senopati, Pangeran Benowo itu makanya kan mesti waktu Pajang di tahtanya direbut oleh yang menantunya yang dari Demak itu kan nggak berhak karena masih punya putra laki-laki yang bernama Pangeran Benowo, Arya Pangiri, ya bukan Sultan Hadiri tapi Arya Pangiri menantu. Tapi karena tidak berhak ya terus dikembalikan ke Pangeran Benowo. Tapi ya melalui pertempuran juga. Karena Sultan Pangiri kan dibantu dari Demak, terus Jipang, ada dari Surabaya juga malah. Tapi terus diluruskan sama Penemban Senopati. Akhirnya kan sebelum maju perang, yang Surabaya sudah kembali meninggalkan Palagan. Karena belum terjadinya pertempuran diluruskan dulu ya. Jadi yang dari Surabaya menarik diri karena tahu kan, ini Penemban Senopati yang turun tangan dan ini sebenarnya memang nggak ada hak itu. Jadi akhirnya menarik mundur. Cuma akhirnya yang dari Kudus terus dari Jipang ya udah itu yang tempur langsung dengan pasukan Mataram. Akhirnya yang meluruskan, mengoreksi tahta yang keliru tadi ya Penemban Senopati lah. Terus diserahkan ke yang berhak yaitu Pangeran Benowo. Tapi karena waktu itu Pajang sudah makin lemah, akhirnya ya sudah Kerajaan Pajang digabungkan sekalian aja ke Mataram. Apalagi Mataram kan masih kakak tirinya Pangeran Benowo. Kakak angkat bukan tiri ya, lebih tepatnya kakak angkat sama adik angkat. Karena kan Danang Sutawijaya itu aslinya Penemban Senopati. Danang itu anak lanang sing kuning, Suto anak Wijaya, putrane
Sultan Hadiwijaya kan gitu. Terus dijuluki lagi Mas Ngabehi Loring Pasar karena dia tinggalnya di Lor Pasar sebagai kepala prajurit Wiratamtama itu pengawal kepresidenan kalau sekarang. Itu ya Danang Sutowijaya seperti itu. Halo? Halo Bi. Hah? Ini apa namanya pisangnya udah datang. Tapi lawinya kayak gini nih Bi, coba di video Pak. Ya. Mana? Nang. Mana lawinya? Sik nggon yo wis ora apa-apa. Tapi kan nggak ada sambungan toh. Yang penting nggak ada sambungan toh. Nggak ada. Ya wis, bener. Oh, ya. Apa minggu diserahke anu ya. Itu naik besar ya. Yang lebih besar aja yang besar. Yang besar itu belum. Kanjeng Sultan Hadiwijaya Solo sedaya para leluhur ingkang derek sumare wonten ing pasarean marasuwan kula ingkang menika ngaturaken pisungsung sekarang Gendarum pinatenan baru iki pisang sanggan ganten gantal kenang dadi lan sanes-sanesipun mbok bilih wonten kirang anggen kula caos lan atur pisungsung nyuwun agunging samudra pangastuya. Sedaya menika kula aturaken pinampa raos bukti kula dhumateng para leluhur agung ingkang sumare ing mriki ngaturaken agunging panuwun dene tansah kersa nyambut dapat lampah kula sak brayat marasuwan kula ugi nyuwun tambah sawab berkah donga pangestu mugi tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bojo kang teka saking kersane Gusti jinurung kasengkaken dening para leluhur mliginipun sedaya para leluhur ingkang sumareng. Minangka njangkepi atur kula kepareng aturaken sekarepanipun maca kaping 12 kaping 17 saha gambuh 57 Serat Widatama hiasan dalem yang Gusti ingkang wicaksana ngarsa dalem Sri Mangkunegara ingkang jumeneng kaping sekawan.
jimat pariki saur berkah pangestu produksi buah kambi dados doyoning gesang anggen kula nglampahi lan ngrasaken gesang terus sing lagi kepepet butuh ya nyuwun atau rezeki kan nggak usah basa-basi yang kula lebih kepepet butuh lebih betah kathah atau nyuwun paringi atur kathah itu rasa basa-basi.
Sumakurung Prabu Handayaningrat atau dikenal sebagai Ki Ageng Pengging Sepuh ini bisa dikatakan sebagai nafas terakhir Majapahit, karena kegigihan beliau mempertahankan kelangsungan Majapahit di bawah tekanan dan himpitan dahsyat dari kekuatan yang menghancurkan Majapahit, terutama Demak Bintoro. Kegigihan seorang anak turun yang tetap setia kepada leluhurnya dengan ajaran-ajaran dan jalur spiritualnya. Beliaulah pahlawan sejati yang membela jati diri bangsa hingga titik darah penghabisan. Darah yang menyiram bumi pertiwi kelak akan membangkitkan spirit generasi penerus untuk kembali menegakkan sendi-sendi kebangsaan dan nasionalisme dalam bayang-bayang kejayaan Majapahit yang merasuk ke dalam aliran darah dan akan merubahnya menjadi semangat untuk mengembalikan kejayaan Nusantara di masa kini. Nah, turun nuwun. Gusti mung wau. Nggih. Oh, alah. Oh, kadose nganu kok, Pak. Sketsa remang mawon. Nggih. Tondo terus sederek-sederek sedaya niku adase tukul wae nggih. Nggih, jadi gatel. Nggih, problem itu. One ada dua. Tapi jarang Niki anak-anak iki ta. Nggih. Nah, menika pohon apa namanya? Kepuh. Nggih. Ini kok saged atos sanget ya? Nggih. Kepuh ngekepi barang sing ampuh. Jadi yang sering tumbuh di sekitar pasarean Keramat. Iya. Jadi ngekepi, melindungi, ngayomi, ngeyupi lebih tepatnya. Nggih. Dan tahun sama. Rian tinggine pin Mas 100. meh 100. Tinggi. Luar biasa. Diameternya sampai banget. Ada 5 meteran langkung nggih. Enten. Koyo payung gitu. Anu napa? Diameter kayu ra. Iya. Niki sampai aspal sampai. Niki kadose pun mboten saged bosok ning mem fosil nih. Nggih. Lama-lama 600 tahun lebih. usia 600 tahun lebih. Ya, Gustimu bilang kurang lebih. Kalau spiritual Jakarta malah 736 tahun. Minum. Joko Bali sak kendile. Wedan, Pak. Tak sunting iki. Rokoke wis sampeyan.
Ki Ageng Ngenis atau Ki Ageng Lawean adalah seorang tokoh dari Selo yang hijrah ke Pengging. Beliau dikenal dengan sebutan Ki Ageng Lawean karena bertempat tinggal di Lawean. Selama hidup di Lawean, beliau pernah menjadi guru spiritual Joko Tingkir saat sebelum naik tahta menjadi Sultan Pajang atau masih bernama Mas Kareget. Kemudian Ki Ageng Ngenis mengabdi kepada Sultan Hadiwijoyo setelah Kesultanan Pajang berdiri sebagai sesepuh dan orang penting di Pajang. Ki Ageng Ngenis merupakan putra bungsu dari Ki Ageng Selo. Keluarga besarnya berasal dari Selo, Kecamatan Tawangharjo, yang terletak kurang lebih berjarak 13 km sebelah timur dari kota Purwodadi. Wah, mana jadi minta Sherlock, minta tinggal dulu. Nggak ada. Sandal di sini. Ternuwun. Ini nanti ada yang di sana itu, yang mata kebo sama yang sebelah itu. Nanti kalau sini udah cukup diratakan kanan kiri sama yang di bawahnya.
ngantos dumugi sakniki wonten ngalam kelanjengan mapakaken lenggah wonten ing papan pamulyan sejati lan tansah saged njangkung-jangkangi para putra wayah cedhak turun lan sok sinten kemawon ingkang bekti ngaturaken bekti dhumateng sederek-sederek sedaya ingkang boten saged marak sowan nderek ulu bukti saking pidalem masing-masing saking pidalem yang Kami sampaikan terima kasih kepada sedulur-sedulur semua yang telah dengan tulus ikut serta memberi bunga dan ubur rampe sebagai bentuk ulu bekti untuk diaturkan kepada para leluhur agung. Kami telah sampaikan di hadapan para leluhur agung yang kami kunjungi. Meskipun raga tak bisa hadir, tapi kami yakin dan percaya rasa sejati panjenengan semua ikut serta menyertai kami dalam perjalanan spiritual ini. Semoga berkat ketulusan sedulur semua, para leluhur berkenan memberikan sawab, berkah dan pangestu serta jimat paripih untuk panjenengan semua yang akan menjadi kekuatan untuk meniti kehidupan ini. Semoga kita semua selalu dinaungi keselamatan, kesejahteraan dan kemakmuran lahir batin, selalu beruntung dalam situasi kondisi apapun, selalu bahagia, sehat dan panjang usia. Rahayu, rahayu, rahayu sagung titah dumadi, joyo joyo wijayanti. ngagem iki go madang iki ngambil lampu kene sih sing cedak-cedak kene terus kono ngapa tembok kan kono kae sik nang jero sik ten jero niku sik ten jero keranjang lewat tikar nggih ndak nginjak makam. Dihabiskan sampai tapis diratake mawon. Belum ya. Oh ya. Kalau paling bisa. Ayo. Terus. Luôn nggih, kula lajeng mawon. Oh nggih, sekedhap. Ono sik receh wae.